Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas siapa? Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, malah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Fajrin sudah memimpin doa pada hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sudah 1 tahun lebih ya kita belajar dari rumah. Ibu doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun belum bisa belajar secara offline ya. Oke, kita presensi terlebih dahulu. Yang belum on cam, silahkan on cam ya, kita presensi sebentar. Oke, sudah on cam semua. Mbak Yuni ada? Hadir, Bu. Oke. Mbak Fajrin ada? Ada, Bu. Mbak Anisya? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke. Terima kasih. Kita langsung saja. Kalian ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar mengenai apa? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa sih, Bu? Gitu ya. Nah, keanekaragaman hayati itu apa, Bu? Keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan totalitas variasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini siswa dapat mengelompokkan berbagai jenis makhluk hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem berdasarkan hasil pengamatan yang akan kita lakukan nanti. Kemudian, siswa dapat mendeskripsikan tingkat keanekaragaman hayati gen, spesies, dan ekosistem berdasarkan hasil diskusi yang akan kita lakukan nanti bersama kelompok masing-masing. Kemudian, siswa dapat memberikan contoh keanekaragaman hayati gen, spesies, dan ekosistem. Oke. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, kita langsung masuk ke materi ya. Saya izin share screen. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Seperti yang sudah saya katakan tadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan yang ada di bumi. Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, dari tingkat yang rendah sampai organisme tingkat tinggi.
Keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3, yaitu tingkat gen, tingkat ekosistem, dan tingkat spesies. Nah, kita langsung bahas satu persatu ya. Yang pertama itu keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati ini berdasarkan adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya yang sedikit berbeda satu sama lain, sehingga menyebabkan adanya variasi antara individu dengan individu yang lain. Nah, di sini contoh simpelnya yang ada di sekitar kita itu ada yang pertama, yang paling atas ujung kiri itu ada pisang raja serai, kemudian yang tengah atas itu ada pisang tanduk, kemudian yang atas sebelah kanan itu ada pisang mas, kemudian ada pisang kepok, terus yang tengah itu ada pisang ambon putih, kemudian ada pisang lumut. Itu contoh tingkat gen yang ada di sekitar kita ya. Kemudian ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, keanekaragaman hayati ini didasarkan pada perbedaan yang lebih nyata dan morfologi. Sehingga keanekaragaman hayati ini lebih mudah dibedakan hanya dengan pengamatan sekilas. Di sini contohnya ada ayam hutan kelabu, kemudian ada ayam hutan merah, ayam hutan merah bulu panjang, kemudian ada ayam hutan Sri Lanka. Nah, yang ketiga itu ada tingkat ekosistem. Nah, pada tingkat ekosistem ini ada pantai, kemudian padang rumput, ada gurun pasir, dan kemudian ada hutan hujan tropis. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini menunjukkan adanya berbagai spesies yang memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya, sehingga membentuk ekosistem yang berbeda-beda pula. Nah, di sini ada peta gambar garis Weber dan Wallacea. Ini merupakan peta Indonesia yang dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallacea dalam pembagian keanekaragaman hayatinya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fauna di Indonesia ya. Berdasarkan garis pemisah fauna yaitu Wallacea dan Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah fauna. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama ada fauna tipe asiatis, yaitu Indonesia bagian barat yang terdiri dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan memiliki karakteristik banyak terdapat jenis hewan menyusui yang berukuran besar, serta berbagai macam kera dan ikan air tawar, dan sedikit burung berwarna. Contohnya itu ada monyet proboscis, orang utan, badak berkepala satu, beruang matahari, babi hutan, bebek pohon, burung heron, gajah, dan burung merak. Kemudian yang kedua itu ada fauna tipe peralihan Australia Asiatik. Nah, di sini saya beri gambarnya karena hewan-hewan ini jarang sekali kita temui ya, bahkan hampir tidak pernah. Seperti contohnya itu ada babi rusa. Kemudian yang atas bagian tengah itu merupakan beruang kuskus. Kemudian yang atas kanan itu ada anoa,
Kiri bawah itu ada kuda Sumatera. Kemudian yang tengah itu ada kuskus kerdil dan yang bawah kanan itu ada komodo. Dan yang ketiga itu ada fauna tipe Australis, yaitu Indonesia bagian timur, yang terdapat di Papua dan Kepulauan Aru. Karakteristiknya, hewan menyusui yang berukuran kecil dan berkantong, tidak ada kera dan sedikit jenis ikan air tawar. Contohnya itu seperti kanguru pohon, kuskus bertutul, walabi, landak pemakan semut, burung cendrawasih, burung kasuari, dan ada burung kakatua. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Dan juga penyebarannya di wilayah Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan yang saya sampaikan tadi, sekarang silahkan kalian sedikit mengingat kira-kira apa saja keanekaragaman hayati yang ada di sekitar atau di desa kalian. Mungkin ini individu ya, silahkan nanti kalau ada yang ingin mencoba menjawab secara langsung, secara lisan, silahkan. Misalnya nih, kayak misal ada yang jawab, ada Bu di sekitar rumah saya, contohnya hewan ini, atau buah ini dengan ini gitu. Dan itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen Bu, seperti itu, atau tingkat spesies, seperti itu. Silahkan. Mohon maaf, gimana ya Bu? Jadi kalian mengingat-ingat atau sedikit mengamati kira-kira di sekitar kalian itu ada contoh keanekaragaman hayati tingkat apa, kemudian contohnya apa. Paham ya? Paham, Bu. Di tempat saya ada jeruk, Bu. Jeruk Bali sama jeruk manis. Nah, itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa, Mbak? Tingkat gen, Bu. Ya, betul sekali ya. Oke, ada lagi? Pisang Bu, di daerah saya ada pisang Ambon, pisang kepok gitu. Itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa, Mbak Catherine? Tingkat gen juga Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi mungkin? Ayam Bu. Ya, ayam apa Mbak? Ada ayam hutan yang warna merah, ada yang warna abu-abu gitu. Beda-beda. Itu masuknya di tingkat keanekaragaman hayati spesies. Ya, betul sekali. Terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Oke, selanjutnya saya akan mengirim lembar kerja untuk kalian kerjakan. Langsung saja secara cepat kalian mencari jawaban boleh di internet atau boleh kalau kalian punya buku, silahkan mencari jawaban di situ. Terus nanti kalau ada yang sudah menemukan, misalnya nih Mbak Yuni menemukan jawaban nomor 1, silahkan langsung bisa menjawab di Google Meet ini ya Mbak.
Oke, saya ini ya lembar kerjanya. Boleh acak ya, misal langsung nomor 2 dulu, gitu boleh. Saya Bu, mau menjawab nomor 1. Ya, silahkan. Nomor 1 itu soalnya sebutkan tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Yuni. Tadi nomor 1 ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada yang ingin mencoba beliau. Masih ada 4 nomor kalau Nomor 2 Bu, saya. Ya, boleh, silahkan. Nah, untuk keanekaragaman hayati tingkat gen itu merupakan keanekaragaman hayati yang didasarkan adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat lainnya. Contohnya itu kayak pisang raja, ada pisang tanduk, dan pisang emas. Ya, betul sekali. Terima kasih, Mbak Ajin. Oke. Masih ada yang ingin menjawab? Oke, kalau gitu untuk nomor 3, 4, dan 5 nanti bisa dituliskan secara online nanti lewat saya kirim link Google Classroom ya nanti untuk mengirim jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi sudah ada bonus 2 nomor yang jawab sama teman kalian. Oke. Nah, jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dan dari diskusi yang sudah kita lakukan pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3, yaitu tingkat keanekaragaman hayati, tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Di Indonesia sendiri itu persebaran keanekaragaman hayati jenis fauna dipisahkan oleh garis berbelas menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada tipe fauna asiatis, kemudian ada fauna tipe peralihan, kemudian yang ketiga ada fauna tipe Australia dengan wilayah masing dan fauna masing-masing dan juga pastinya karakteristik yang berbeda-beda di tiap wilayah. Seperti itu. Itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Karena waktunya sudah hampir habis. Apabila ada yang masih kurang jelas dan ditanyakan, bisa ditanyakan nanti lewat WA Group ya. Oke, segitu dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar secara online. Tetap patuhi protokol kesehatan demi menjaga diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi ya. Sekian, terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.